Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukur wala haula wala quwata illa billah. Ataupun santri pada bukan, tetapi dari pemilik rumah ini sendiri, itu yang perlu untuk diketahui. Dan saya minta untuk semua kru untuk tetap berada di sini, di belakang saya sini, supaya pemilik rumah bisa fokus untuk merasakan dan mengambil apa saja yang kira-kira mungkin dirasa tidak baik di dalam rumah. Kalau ada yang tidak baik, tapi kalau semuanya baik ya alhamdulillah. Jadi kita meminta kalau tidak baik semoga dijadikan baik, kalau sudah baik jadikan lebih baik lagi insyaallah. Nggih. Ini nanti saya akan menyambungkan rasa saya ke dalam rasanya panjenengan begitu. Ini kalau di dalam ilmu hikmah disebut dengan metode isyarah begitu. Metode isyarah ini yaitu dengan cara memasrahkan semuanya kepada Allah, memasukkan kesadaran zahiriyah ke dalam kesadaran batiniyah. Intinya jangan difikirkan, karena ilmu hikmah itu tidak boleh difikirkan. Perbedaan antara ilmu hikmah dan ilmu fisika, kalau ilmu fisika itu harus mikir supaya bisa mengerti, kalau ilmu hikmah itu tidak boleh mikir supaya bisa mengerti. Intinya pasrah saja kepada Allah begitu nggih. Nah, teknik isyarah ini dengan cara nanti panjenengan yang pertama membaca syahadat, sholawat, al-fatihah, terus sholawat Ibrahim boleh, sholawat Nurijat juga boleh. Setelah itu nanti berdoa meminta supaya dihilangkan yang ada di dalam rumah. Setelah itu membaca 2 ayat Yasin yang terakhir, innama amruhu idza arada an yakun fayakun, itu ya. Nanti saya bimbing sama ikutin. Nah, teknik isyarah ini sebenarnya bisa diamalkan oleh siapapun yang mendengarkan perkataan saya ini. Caranya dengan cara bagaimana? Yang pertama, istiqomah ini juga buat panjenengan supaya panjenengan juga mengamalkan apa yang saya amalkan. Yang pertama, istiqomah sholat malamnya, entah itu birrul walidain ataupun berapapun lah, yang penting sampean mengamalkan sholat malam. Harus istiqomah setiap malam bangun begitu. Kalau dijelaskan atau didunungkan, sebenarnya banyak sekali manfaat dari sholat malam, karena doa yang paling, waktu yang paling mustajab untuk doa yaitu malam ya, maka waktu malam itu kita gunakan untuk sholat malam. Ini yang menggunakan dengan teknik isyarah, yaitu yang pertama setiap malam harus sholat malam, yang kedua harus menjaga hatinya, jangan sampai melawan dari rasa begitu. Jangan membenci, jangan menghina, jangan menghewankan orang, menjaga adab dengan orang tua dan terutama juga dengan guru atau mursyid supaya batinnya hidup begitu. Jangan sampai membunuh batin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengamalkan asma ya latif. Jadi terus membaca ya, setelah membaca sholawat terus membaca ya latif minimal 12.000 setiap harinya. Itu diamalkan terus selama-lamanya begitu, malam istiqomah, insyaallah nanti basirahnya kuat. Ini dengan menggunakan teknik isyarah. Ada juga yang menggunakan teknik fadilah. Yang menggunakan teknik fadilah ini dengan cara mengamalkan yasin fadilah, yaitu membaca yasin terus menerus dan diulang-ulang di setiap bacaannya. Contoh di ayat salamun qalamir rabbir rahim itu diulang sampai 77 kali. Lalu di kata sumum bukmun umyun itu juga di sebelumnya, di ayat yang sebelumnya, atau itu nanti juga akan ada yang diulang. Yang ada juga nanti pas si surat yasin yang terakhir di innama amruh itu diulang sampai 99 kali. Ngoten itu untuk yasin fadilah. Ada juga yang menggunakan teknik maunah dan ada juga yang menggunakan teknik karomah begitu. Kalau yang menggunakan teknik karomah ini mengamalkan surat al-ikhlas selama 7 hari tanpa berhenti begitu. Itu yang menggunakan itu. Tapi yang penting insyaallah nanti kita gunakan teknik isyarah beda canggih. Teknik isyarah yaitu teknik yang sangat mudah sekali, yang paling mudah daripada menggunakan teknik mediatoran maupun menggunakan teknik terawangan dan raga sukma begitu, karena teknik ini lebih mengedepankan rasa begitu, rasanya WDW begitu. Kalau dengan menggunakan mediatoran atau khodam ini agak-agak riskan. Karena apa? Karena yang pertama, yang dijadikan mediator ini nanti juga belum tentu jin yang dimasukkan itu yang di tempat itu, bisa jadi tempat lain begitu ya. Tetapi juga digunakan juga tidak apa-apa, kita tidak menyalahkan. Dan teknik raga sukma dan lain sebagainya nggih.
Ini untuk yang teknik isyarah. Saya minta panjenengan untuk memasukkan kesadaran dhahiriyah ke dalam kesadaran batiniyah. Intinya nggak usah difikirkan, dilosnya saja, minta kepada Allah supaya ada yang apa saja yang ada di rumah ini yang buruk diambil, begitu ya. Mungkin ini yang di belakang dulu. Kalau sampai pengen jalan ke belakang, silahkan diambil yang di belakang. Nanti kalau pengen tangannya garu ke tanah, dibawa ke sini. Nanti dicari di situ ada apa, dibawa ke sini ya. Namanya siapa, Kang? Anang. Kang Anang ya. Kang Anang, ini saya minta panjenengan juga terus mengamalkan apa yang saya ijazahkan ini, dan saudaraku semuanya yang melihat tayangan ini juga boleh untuk mengamalkan supaya bermanfaat, dan lakukan amalan ini hanya satu, ikhlas mencari ridha Allah. Dan kalau kita sudah mendapatkan ridha Allah, nanti semuanya akan dapat. Nggak usah kok pengen tarik pusaka, pengen ngobatin orang dan sebagainya, nanti dapat sendiri. Yang penting kita dapat ridha Allah, gitu ya. Nanti saya minta panjenengan supaya batinnya bisa lebih hidup, lebih kuat, maka saya minta panjenengan untuk terus mengamalkan amalan ini, yaitu diamalkan sholat malamnya, terus amalannya tadi terus diamalkan ya. Ketiga hal itu tadi, yang pertama sholat malam, yang kedua menjaga hati, yaitu terus menjaga hati dari hal-hal yang mengotori hati seperti benci, dendam, berkata buruk, menjaga adab terhadap orang tua dan juga guru, dan ketiga membaca asma ya latif minimal setiap malamnya 12.000 nggih. Saya minta untuk segera terus diamalkan nggih. Saat ini saya minta jenengan untuk merasakan dulu keluar masuk nafas. Dirasakan saja, matanya terpejam, dirasakan keluar masuk nafas. Santai mawon, keluar masuk nafas dirasakan. Sampean tarik nafas, dalam hati baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diulang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Buang nafas dari mulut pelan, tarik nafas dari hidung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Lepaskan nafas dari mulut pelan, dalam hati dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, saya memohon ridha dan maunahmu ya Allah apabila di dalam rumah saya ya Allah ada gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, keluarga saya memohon ampunanmu ya Allah, saya memohon ridhamu ya Allah, saya memohon maunahmu ya Allah. Tunjukkanlah, dohirkanlah ikatan atau gangguan yang ada di dalam rumah saya. Innama amruhu idza arada sayyan ayyakul law kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Zikir Allah Allah Allah. Semoga diikuti saja. Nanti dibawa ke sini ya. Masuk dalam. Monggo. Dibuka matanya enggak apa-apa. Dirasakan, nanti diambil, dibuka matanya.
ditemukan di mana ini? Ingkang anu Di belakang. Awang wau nggih. Iya. Ini bapaknya kalau di belakang selalu mengkirik. Mengkorok ngoten Gus. Ayo ke depan, ayo ke depan. Ayo ke depan, ayo ke depan. Niku Iya. sakdurunge sakit niku anu Gus. Sebelumnya sakit itu bahasa Indonesia. Sebelum sakit niku malam pas setengah malam itu ada ular lah itu dibunuh. Oh, ada ular. Nggih. Terus dibunuh. Katanya ya jelma anu Pak ndak tahu. Terus kemarin 3 hari atau 6 hari yang lalu ini saya sebelum puasa megengan, pas waktu megengan itu bunuh ular di depan teras. Katanya orang sing tahu ularan maksudnya ndak ular hewan, ular jadi-jadian. Iya. Itu saya bukan ular sembarangan. Main bakar itu. Nggih. Udah di depan itu. Iya. Ini jenengan sudah pernah datang ke Padepokan belum jenengan? Dereng tapi cuma ya sudah tahu lah kalau tempatnya. Saya belum pernah datang ke Padepokan nggih. Belum. Oke, Masya Allah. Sinten namanya Bapak Kang? Anang. Kang Anang nggih. Masya Allah nggih. Niki demi Allah saya juga baru ketemu beliau juga baru saat ini begitu, ganteng ternyata orangnya. Masya Allah. Nggih insyaallah dados anak sing soleh ya. Terus didoakan orang tuanya panjenengan bahwa sebenarnya mati ataupun hidup kita ini sudah menjadi ketentuan Allah. Entah bagaimana orang tua kita atau siapapun yang meninggal, itu memang sudah menjadi takdir Allah untuk meninggal itu. Jadi tidak perlu diketuni, tidak perlu disesali, semua sudah menjadi takdir Allah begitu nggih. Panjenengan harus ikhlas. Yang penting panjenengan doakan orang tuanya begitu. Karena ketika jenengan mendoakan orang tua itu sebenarnya sampean itu mendoakan diri sampean sendiri gitu. Karena ketika jenengan mendoakan orang tua, insya Allah semua doa orang tua yang pernah mendoakan sampean itu akan sampai kepada panjenengan. Ngoten nggih insyaallah. Wa kula nyuwun panjenengan terus ndongakne tiyang sepuh. Nah, ini tadi ketemu di belakang. Nah, ini bentuknya memang seperti ular sebenarnya. Ini adalah gambar ular di sininya. Ini gambar usang ini. Nah, ini gambar ular nggih. Nah, ini gambar ular ini. Ini gambar ular seperti ini. Nah, seperti ini kan. Nah, ini kepalanya, ini badannya, ini buntutnya begitu. Insyaallah. Nggih, intinya demi Allah demi Rasulullah saya kenal beliau nggih di sini ini, kenal sama masnya ini. Nggak perlu juga baru di sini, ketemu juga di sini begitu. Dan ini adalah anak dari menantu dari Pak yang meninggal itu nggih. Saya anak pertama, terus yang kedua masnya yang telepon adminnya panjenengan Gus. Niku yang cuma Rantau. dia Mbak Eni merantau. Oh, mantap. Nggih, sing penting nggih. Dengan sing paling penting saat niki nggih ndongakne tiyang sepuh gitu. Mendoakan orang tua gitu. Insyaallah di sana sudah tenang begitu insyaallah. Penting didoakan. Karena ketika jenengan ndongakne wong tua niku insyaallah mungkin jenengan nggih sedaya ini dipermudah oleh Allah begitu insyaallah nggih. Nggih. Yes, wong tiyang sepuh iku wong tua niku berjuang untuk anak sangat luar biasa sekali. Maka kita pun tidak bisa membalas kecuali hanya dengan doa begitu insyaallah nggih. Yang didoakan itu yang sepuh ini insyaallah. Nah, ini insyaallah hanya untuk sebuah keingintahuan saja, jangan dijadikan sebuah itu. Terus yang kedua juga jangan dendam kepada siapapun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasyaikh wasakulani ya kutub rabbani ya khususumatan ya Muhammad subhanahu wa ta'ala khamran sayyidina sallallahu qadar jalin agisni wa midani fi qada ya hajat wa ya qadi al 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 hajat. Sebentar, saya tadi rencana mau apa ini namanya, mau memediatorkan lah gitu, menyetrumkan, tetapi saya rasakan di dalam kok masih ada. Jadi nanti daripada saya gelibak-gelibak di sini ya kan, nanti kameranya fokus ke mediator, lebih baik sekarang mumpung saya masih di sini dan semua kru masih di sana, saya minta panjenengan untuk mengambil lagi yang ada di dalam, karena di telinga saya ini kerasa kayak budek.
yang nggih bapak nggih anu ngoten budek ngoten Itu ya. Ada tidak pernah begitu makan. Tuli. Semuanya Tidak kelihatan gitu. tidak pernah. Gimana Bu? Makan tidak kelihatan, melihat tidak Kayak budek gitu. kelihatan. Telinga budek benging begitu. Rasanya sebelum sakit itu padahal tidak pernah begitu. Iya. Ini nanti saya minta ya ke panjenengan, ke pihak keluarga untuk ini kan nanti telinga kiri saya kayak tembem ya, budek itu, maka seperti ini biasanya ini yang dekat dengan beliau waktu tidur. Jadi di tempat tidurnya di bawahnya itu diangkat, dicari sesuatu di situ ya. Sampai saja pihak keluarga coba dicari di dalam kamarnya, terus nanti kalau memang ada bawa ke sini, kalau tidak ada ya tidak apa-apa begitu. Ini sekalian mumpung kamera masih di situ, standby di sini, dan semua kru tidak masuk ke dalam, supaya panjenengan sendiri yang mengambil, saya minta untuk dibawa ke sini. Nanti kalau sudah ada, tolong jangan dipegang tangan kanan, tapi dipegang tangan kiri sambil baca ayat kursi ya. Di tangannya siap dulu baca kursi, itu baru diambil ya. Sama bapaknya. Gambar ular lagi nih. Gambar ular tadi nih. Iya toh? Mana gambarnya? Iya, ini gambar ular lagi ya. Iya, ini perlu saya beritahukan kepada saudaraku, kenapa kok pihak keluarga sendiri suruh ngambil, karena biar tidak terjadi fitnah kan begitu. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini benar ular ya. Ini wujudannya dari siluman ular. Gak mau jawab salam saya. Gak mau jawab salam saya. Gak mau jawab salam saya. Kamu udah lama di sini? Kamu udah lama di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Tanya kok diam saja. Hai. Kamu tanya kok. Udah lama kamu di sini? Ngapain kamu di sini? Bukan tempatmu di sini, kok di sini kamu? Mengapa mereka membunuh kami berdua? Mengapa mereka berdua membunuh kami berdua? Oh, ini dari sebabnya berita mereka ular yang sakit. kemarin dibunuh itu. Ya aku nggak tahu lah. Oh, kenapa kamu di sini tuh Hanya kenapa? mereka harus mengusir saja asal kami dari depan situ. Oh, kamu dari sisi depan itu. Ya, Depan mana? kami dari sawah itu. Di sawah. Terus ngapain masuk rumah? Kami hanya ingin mencari makan saja. Cari makan di rumah. Kami menghiburkan masa kami. Kami mengejar masa kami lah ke rumah ini. Oh, mangsa kamu apa di sana? Seperti masa kami. Dia bersujud dengan ayam kata. Oh, bersujud kata. Terus kamu kejar sampai ke rumah. Itu Akhirnya kami berdua dibunuh. kamu dibunuh sama keluarga itu. Kan tidak tahu toh. Seharusnya mereka harus mengusir kami saja. Kan Atau takut. mencudik dengan kayu. Jangan takut. Jangan kamu menggigitnya. Gini. Kami tidak menggigit. Berhubung mereka sudah membunuh kami, itulah harus mereka terima. Dan sekarang saya minta kamu pergi. Jangan buat keluarga ini lagi. Kami nggak akan pergi. Nggak akan pergi. Kenapa tidak pergi?
mereka harus menanggung percakapan semuanya. Nanggung. Nggak tahu kok nanggung itu. Kalau seandainya dia tahu sejak awal, nggak mungkin kamu dibunuh. Hanya peduli itu. Nggak peduli itu. Dasar manusia ceroboh. Tidak punya aturan. Ya mohon maaf, memang semua itu kan ada namanya istilahnya hikmah dari semuanya. Kalau seperti ini bukan hikmah namanya. Kalian membunuh bangsa kami. Kalian berniat untuk membunuh bangsa kami. Itu berniat. Kamu tidak tahu kan, di sebelah tidak tahu kok berniat itu loh. Tidak boleh. Kalau udah aku pergi. Tidak akan pergi kami. Enggak pergi ya, tak usir. Ini bangsa ini mah ular siluman, ular yang sempat terbunuh itu. Jadi manusia itu kalau mau apa-apa ya harus baca doa. Ya, biar nggak baca doa, minta bimbingan ke Allah, biar kegiatannya itu selalu. Kenapa? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi. Kami mau pergi. Ya, Kembalikan dulu benda itu. kembalikan benda itu. Tarik ke dulu dah. Sudah. Saya tidak mau. Tidak mau. Terpaksa saja. Bismillahirrahmanirrahim. La quwwata illa billah. Tuh kena waktu yung. Tutup ini kalau Sallu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nanti saya minta untuk panjenengan sini Kang, diamalkan terus ya amalannya ya, yang saya ijazahkan tadi, sholat malamnya. Yang kedua menjaga hati dari semua hal yang mengotori hati. Intinya yang menekan nafsu lawamah, subiyah, amarah yang ada di dalam diri panjenengan, terus nanti diamalkan ya latifnya ya. Sepenting didoakan orang tua, insyaallah semuanya ada hikmahnya nggih. Yang sabar gitu insyaallah. Nah, ini saya minta panjenengan untuk mengajani 4 penjuru, belakang juga 4 penjuru, diajan dulu sebelah kanan. Setelah ajan jalan ke sebelah ujung sana sambil baca kursi. Terus selesai ajan lagi, selesai baca kursi lagi, jalan sampai sini, di tengah-tengahnya komat ya. Terus nanti siapkan 2 baskom ibu untuk daun bidaranya, terus siapkan di rumah. Ini untuk semua saudaraku semuanya, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, misalnya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.